Baik, Ibu dan Bapak Guru serta praktisi PAUD di seluruh tanah air, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan paparan tentang implementasi kurikulum Merdeka yang pernah dipraktekkan oleh Fajar, gitu kan ya? Oke, Fajar akan mendeskripsikan tema tentang apa ya? Iya, untuk implementasi kurikulum Merdeka yang sudah saya lakukan, temanya yang dipilih itu adalah tema binatang dan topik yang dipilih oleh anak-anak itu hewan hamster. Wow, menarik Gitu. sekali ya. Jadi Fajar Iya, sudah siap ya untuk memaparkan tentang tema binatang dengan topiknya yaitu hamster. Semua segala sesuatu tentang hamster. Silakan Fajar. ya baik. Terima kasih Bu Yuli. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Alhamdulillah kabar saya baik. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fajar Maudia, saya mahasiswa PG PAUD UNJ angkatan 2019, yang mana saya telah melaksanakan kegiatan praktik keterampilan mengajar atau yang biasa kita sebut dengan PKM di KWTK Lab School Jakarta. Nah, pada saat PKM, saya praktik di TKA. Lebih spesifiknya ada di TKA 1 gitu, di kelas A1. Nah, untuk PKM itu, saya sendiri itu kebetulan mendapat di bagian kelas project gitu. Jadi di KBT Lab School itu ada kelas project, exercise, dan juga culture gitu. Nah, untuk proyek ini sendiri, saya sendiri tuh kebetulan pada saat PKM itu ada di tema binatang, yang mana di A1 ini memilih topik hamster. Nah, sebelum lanjut mengenai topik hamster tadi, nah di kurikulum Merdeka sendiri itu menerapkan yang namanya pengetahuan tentang literasi dan STEM, atau bisa kita sebut juga dengan metals gitu. Jadi metals ini ada literasi atau bahasa ya, kemudian sains, terus ada teknologi, engineering atau rekayasa, art atau seni, dan juga matematik ya, atau matematika. Nah, nanti di IKM ini itu ada di modul ajarnya ya, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengasah atau meningkatkan kemampuan berpikir anak gitu. Di antaranya ada pertanyaan divergen, yaitu yang mana pertanyaan dengan jawaban yang umum gitu, atau pertanyaan dengan jawaban yang lebih dari satu. Sedangkan untuk pertanyaan konvergen sendiri adalah pertanyaan dengan jawaban tertutup, yang mana jawabannya itu hanya ada satu gitu. Dan untuk pertanyaan evaluatif, merupakan pertanyaan dengan jawaban yang berupa pendapat gitu. Selanjutnya untuk di IKM ini ada dua jenis kegiatan main gitu. Ada permainan atau ada kegiatan yang lots, dan juga ada kegiatan yang hots gitu. Untuk lots sendiri ini adalah kegiatan yang mendasar gitu, yang mana anak itu diharapkan nantinya dapat mengingat, kemudian memahami, dan juga menerapkan apa yang dilihat, apa yang dirasa gitu. Kemudian untuk yang HOTS atau higher order thinking skill ya, di sini ada menganalisis, kemudian mengevaluasi, serta menciptakan gitu. Nah, untuk menganalisis ini kemudian anak melihat, kemudian anak mengamati, contohnya ya, untuk di topik hamster ini sendiri itu anak ini ditunjukkan, diberikan sumber pembelajaran secara langsung, yaitu hewan hamsternya itu sendiri gitu. Jadi nanti anak diberikan beberapa macam hamster ya, dengan berbagai macam warna, ada
ukuran yang agak besar gitu, dan juga ada ukuran yang kecil gitu. Dari sini anak bisa mengetahui anggota tubuh hamster, kemudian warna-warnanya, kemudian warna bola mata hamster itu sendiri gitu, dan apa makanannya. Nah, dari sini anak tuh melihat, menganalisis gitu, hamster apa yang sudah dilihat. Nah, untuk cakupan IKM-nya sendiri, itu ada modul ajar, RPP, RPPH, dan juga asesmen atau refleksi. Nah, untuk modul ajarnya ini, biasanya dibuat setiap tema baru gitu. Jadi modul ajar ini mencakup kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh anak gitu. Nah, untuk RPP-nya sendiri ini dibuat setiap minggu gitu. Nah, untuk proyek sendiri setiap minggu itu ada di hari Rabu, Kamis, dan Jumat gitu. Jadi selama 1 minggu itu ada 3 hari untuk kegiatan proyek. Nah, sedangkan untuk RPPH ya seperti biasa ya Bapak Ibu, untuk RPPH ini merupakan jadwal harian gitu, bisa kita sebut seperti itu. Nah, untuk asesmen dan juga refleksinya ini bisa kita buat setelah kegiatan proyek selesai gitu. Nah, untuk file modul ajarnya akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah modul ajar yang saya buat gitu. Nah, di modul ajar itu terdapat yang pertama ada tujuan kegiatan ya. Nah, di tujuan kegiatan ini terdapat kode atau codingnya. Seperti contohnya yang pertama ini A12. Nah, ini anak mengenal hamster sebagai ciptaan Tuhan. Di sini untuk tujuan kegiatannya kita ambil di TP atau tujuan pembelajaran. Kita bisa lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, dari sini ya Bapak Ibu tujuan kegiatan itu dibuat gitu. Nah, yang pertama adalah mengenal ciptaan Tuhan dan mampu membedakan antara ciptaan Tuhan dengan karya manusia. Nah, jadi di tujuan kegiatan yang pertama A.1.2 ini adalah anak mengenal hamster gitu sebagai ciptaan Tuhan. Nah, tujuan kegiatan ini termasuk kepada tujuan pembelajaran yang nomor 2 ini. Nah, untuk membuat codingnya itu bisa kita lihat dari sini A.1 ya. Ini satu ini termasuk ke capaian pembelajaran yang pertama, titik 1, titik 2. Titik 2 termasuk ke TP. Tuh. Nah, untuk kalimatnya, kalimat dari tujuan kegiatan ini tidak bisa Bapak Ibu menggunakan kalimat yang sama persis seperti TP atau seperti tujuan pembelajaran. Jadi ada rumusnya untuk membuat kalimat di tujuan kegiatan, itu rumusnya ABC. A-nya itu audience, B-nya itu behavior, C-nya itu condition atau keadaannya. Untuk audiensnya sendiri adalah anak. Behaviornya itu mengenal hamster. Conditionnya adalah mengenal hamster sebagai ciptaan Tuhan. Begitu. Jadi hanya sedikit kalimat TP gitu yang digunakan. Jadi tidak seluruh kalimat TP ya, tujuan pembelajaran digunakan di dalam tujuan kegiatan ini begitu. Kemudian selanjutnya ada A.4.2 yaitu anak dapat merawat hamster sesuai yang dicontohkan. Kemudian 4.1 adalah anak dapat memberi makan hamster sesuai dengan makanannya. Dan begitu pun seterusnya untuk tujuan kegiatan lainnya. Lanjut lagi, di dalam modul ajar ini juga terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini terdapat model pembelajaran. Untuk
KPTK Lab School sendiri, model pembelajarannya itu sudah PBL atau Project Based Learning. Kemudian untuk sumber belajarnya ini bisa kita ambil dari mana saja ya Bapak Ibu ya. Bisa dari buku cerita ya. Di sini ada 2 buku cerita dengan judul Kisah Hemi si Hamster dan juga Serster Hamster Bermain Kincir. Nah, di dalam modul ajar ini untuk buku sumber belajar buku ya, itu harus dituliskan judul bukunya, penulis dan juga penerbitnya. Kemudian ada sumber belajar dari video edukatif tentang hamster. Nah, di sini video edukatif tentang hamster itu mengenai hewan apakah hamster, termasuk jenis hewan yang pemakan apa gitu, bagaimana cara berkembang biaknya, kemudian jenis-jenisnya ada apa saja. Lebih untuk video edukatif tentang hamster itu seperti yang saya sebutkan gitu. Kemudian ada dari Wikipedia dan juga dari blog. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Untuk kata kunci ini adalah kata yang sering disebutkan atau kata yang sering muncul. Itu yang pertama ada hamster, lucu, bulu, gigi, biji-bijian, kuaci, kecil, gemuk, mata merah, gemas, kandang, bermain. Nah, selanjutnya adalah deskripsi umum. Untuk deskripsi umum ini deskripsi singkat mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh anak gitu. Untuk alat bahan ini dicantumkan alat bahan yang nantinya akan digunakan ya Bapak Ibu pada saat kegiatan proyek berlangsung gitu, seperti misalnya menggunakan lem, gunting, kuas, HVS, ya karton, kardus dan lain sebagainya. Dan sarana prasarananya juga disebutkan sarana prasarana apa saja yang digunakan gitu. Nah, selanjutnya ada mengenai penilaian atau asesmen. Nah, untuk penilaian sendiri ini ada yang pertama ada alat penilaian dan juga teknik penilaian. Untuk alat penilaiannya sendiri itu ada hasil karya anak, catatan observasi, checklist atau juga rating scale. Dan untuk teknik penilaiannya itu ada observasi dan juga analisis deskriptif. Nah, di modul ajar juga terdapat peta konsep gitu. Nah, untuk peta konsep ini itu mencakup materi yang nantinya akan anak pelajari atau yang akan dikenalkan pada anak. Nah, untuk hamster sendiri di TKA 1 ya, itu anak-anak itu akan mengenal ciri-ciri hamster dari bagian tubuh, kemudian jenis-jenis hamster dan juga perbedaannya, serta motif. Setelah itu anak juga mengenal habitat dan cara merawat. Kemudian anak mengenal perkembangbiakan hamster, bagaimana hamster berkembang biak. Setelah itu anak juga mengenal makanan hamster dan jenis hewan apakah hamster gitu. Nah, selanjutnya adalah analisa konsep. Nah, untuk analisa konsep ini, di analisa konsep ini, yang pertama itu anak mengetahui dan mengenal jenis hamster gitu. Kemudian anak membuat kata hamster dengan berbagai media di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, anak berpartisipasi dalam proyek bersama membuat rumah hamster. Yang keempat, anak membaca gambar dan kata yang dikenalnya melalui video dan juga buku cerita. Jadi video edukatif serta buku cerita itu nanti juga menjadi sumber belajar yang sangat berguna dan bermanfaat bagi anak. Untuk lots dan hotsnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya ini di analisa konsep juga ada metode bermain dan juga terminologi, fakta, prinsip atau teks. Di metode mainnya itu ada diskusi, praktik langsung, bercerita, eksperimen, serta tanya jawab. Nah, untuk di TFP sendiri ini berisi tentang
peta konsep gitu, penjelasan mengenai peta konsep ini ya Bapak Ibu. Jadi di TFP-nya akan dijelaskan gitu mengenai habitatnya si hamster, bagaimana cara merawat, bagaimana jenis makanannya, kemudian perkembangbiakannya, dan juga ciri-ciri serta jenis hamster itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan pemantik adalah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang bisa diberikan gitu pada anak. Gitu. Pertanyaan ini seputar topik yang sedang dibahas gitu. Pertanyaan ini juga bertujuan untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan kognitif anak gitu, seperti apa itu hamster, kemudian apa saja ciri-ciri hamster, mengapa warna hamster berbeda-beda, kemudian apa saja makanannya, kemudian kenapa hamster senang bermain, bagaimana bentuk kandang hamster, dan di mana hamster itu hidup atau tinggal. Nah, untuk pemahaman bermaknanya ini di yang ditekankan gitu pada anak bahwa hamster ini adalah hewan yang hidup di darat dan termasuk dalam hewan herbivora atau makan tumbuh-tumbuhan. Hamster merupakan hewan yang dapat juga dipelihara dan dikembangbiakkan di rumah. Hamster berkembang biak dengan beranak, vivipat, dan juga hamster adalah hewan yang gemuk dan kecil, kemudian yang dapat diajak bermain oleh pemiliknya. Nah, untuk kegiatan mainnya yang akan dilakukan anak adalah menyusun kata hamster, biji, kandang dengan berbagai material yang ada di lingkungan sekitar gitu. Ini bisa waktu itu anak itu menyusun kata hamster ini menggunakan kartu huruf, kemudian juga menyusun menggunakan spidol ya, anak menuliskannya sendiri, dan juga berbagai material lainnya gitu seperti biji-bijian, lem, juga kapas gitu. Kemudian membuat kandang hamster, kemudian mengelompokkan jenis hamster ini menggunakan kartu berbagai gambar jenis-jenis hamster gitu. Kemudian menggambar motif hamster. Kemudian membuat urutan ukuran, maksud saya ya, urutan ukuran hamster. Dan yang terakhir adalah ini termasuk ke concluding, yaitu sosiodrama menjadi hamster. Setelah anak mengenal lebih jauh tentang hamster, kemudian menonton video juga bagaimana hamster itu hidup, kemudian makan. Nah, di concluding nanti anak itu bermain sosiodrama gitu, atau bermain pura-pura. Anak berpura-pura menjadi hamster. Bagaimana hamster bergerak, bagaimana hamster makan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan refleksinya seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, untuk pertanyaan konvergennya sendiri ya, ini adalah seperti hamster itu termasuk binatang pemakan apa gitu. Ini termasuk kemudian untuk pertanyaan divergen ada apa saja ya jenis hamster, yang mana jawabannya itu adalah lebih dari satu gitu. Nah, untuk pertanyaan evaluatifnya sendiri, mengapa mata dan juga motif hamster itu berbeda-beda? Ya, jadi di tema binatang, di topik hamster ini ada proses Bapak Ibu. Yang pertama itu ada proses beginning atau proses awalan gitu, pengenalan dulu. Kita memberitahu anak bahwa kita sudah masuk ke dalam tema baru. Temanya sekarang adalah binatang. Nah, nanti disiapkan atau disediakan beberapa jenis binatang yang akan nantinya dipilih oleh anak itu. Waktu itu saya menyediakan kurang lebih ada 6 binatang ya. Itu yang pertama itu ada jenis ular, kemudian burung, hamster, kura-kura, kelinci, dan satu lagi itu ikan gitu. Itu nantinya anak melakukan voting untuk menentukan topik apa yang dipilih, dan akhirnya topik hamster lah yang dipilih gitu. Nah, setelah beginning ada yang namanya developing atau pengembangan dari topik yang sudah dipilih gitu. Nah, untuk topiknya ini di developing ya,
nanti anak itu bisa membuat berbagai bentuk hamster. Anak membuat hamster dari berbagai jenis. Yang pertama ada dari yang kertas, kemudian anak membuat dari play-doh, kemudian anak juga membuat dari biji-bijian dan juga kapas, dan juga anak membuat hamster dari kain flanel gitu. Itu dikembangkan, di developing. Kemudian juga ada di developing juga anak menggambar kandang hamster atau rumah hamster. Setelah digambar, anak merealisasikan dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya, gitu. Kemudian anak juga mengembangkan kincir main hamster, gitu. Nah, setelah itu ada concluding atau di tahap akhir dari satu tema, gitu, yaitu anak bermain sosiodrama menjadi hamster. Setelah modul ajar, ini kemudian ada RPP, ya. RPP-nya ini untuk 1 minggu, karena untuk proyek sendiri ada 3 hari, yaitu dari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ini dibuat menjadi satu, gitu. Dibuat setiap minggunya. Di RPP sendiri itu sama, ya. Ada tujuan kegiatan yang sama persis seperti di modul ajar. Kemudian juga ada peta konsep yang bisa kita lihat juga di modul ajar. Selanjutnya adalah tabel-tabelnya. Untuk di RPP sendiri, ini ada yang pertama ada capaian pembelajaran, kemudian kegiatannya, kemudian prosedur pembelajaran, serta sarana pembelajaran. Gitu. Nah, untuk capaian pembelajarannya bisa kita lihat di ini, di tujuan kegiatan, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang pertama itu adalah kegiatan persiapan. Nah, di kegiatan persiapan ini, pendidik itu mempersiapkan area mainnya, gitu, area atau tempat untuk melakukan kegiatan proyek, gitu. Nah, ini guru ini mempersiapkan, gitu, kok, serta alat dan bahan yang nantinya akan digunakan di proyek. Kemudian untuk di kegiatan pembukaan itu ada apersepsi atau penjelasan topik dan juga kegiatan main yang akan dilakukan oleh anak serta diskusi. Di pembukaan ini guru itu menyapa anak, kemudian melakukan absensi, kemudian mengajak anak untuk berdiskusi mengenai proyek yang akan dilakukan, serta juga menjelaskan kegiatan main yang akan dilakukan oleh anak di kegiatan proyek ini. Nah, di kegiatan intinya, yang pertama ini di minggu pertama, jadi ini masih di tahap beginning. Nah, pendidik itu memberikan penjelasan mengenai kegiatan main, kemudian juga membuat kesepakatan atau alur atau cara bermainnya, gitu. Jadi kita membuat kesepakatan bahwa cara bermainnya seperti ini loh, teman-teman harus mengikuti, begitu. Kita membuat aturan main, ya. Kemudian menentukan pembagian area main. Jadi karena anak di KBT Kalab School ini termasuk cepat, ya. Jadi untuk kegiatan mainnya itu bisa 3-5 kegiatan main, gitu, dalam 1 hari proyek. Nah, nanti dibagi area bermainnya. Setelah itu, ini adalah kegiatan main yang telah dilaksanakan oleh anak-anak selama 3 hari untuk beginning. Yang pertama itu ada menggambar binatang yang disuka, kemudian voting topik binatangnya, ya. Kemudian membuat diagram batang dari hasil voting, kemudian menyusun nama binatang, menyusun kata hamster, dan yang terakhir itu adalah membuat diagram lingkaran hasil dari voting telah dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini di sebelahnya itu ada prosedur pembelajarannya. Ya, anak dan guru mereview kegiatan main proyek yang akan dilakukan, kemudian anak guru berdiskusi mengenai kegiatan main, 3 anak diperkenankan area bermain, 4 anak melakukan kegiatan main sesuai dengan alur bermain yang ingin dilakukan oleh anak, gitu. Anak kemudian memberikan penjelasan mengenai kegiatan main apa saja, gitu, yang sudah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh anak pada hari itu. Nah, untuk kegiatan penutup itu melakukan diskusi dan juga membuat kesimpulan, gitu. Kemudian merapikan alat dan media yang telah digunakan, gitu.
Jadi nanti anak membuat kesimpulan kegiatan main apa saja yang sudah dilakukan selama di kegiatan proyek, kemudian anak merapikan seluruh alat dan juga media yang telah dilakukan. Nah, untuk di sarana pembelajarannya, ini ada sumber belajar yang digunakan selama 3 hari proyek itu. Kemudian asesmen yang digunakan dan teknik penilaiannya. Kemudian metode pembelajaran serta media pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan proyek dilaksanakan. Nah, lanjut lagi, setelah RPP ada RPPH. Ini bisa kita sebut jadwal hariannya ya Bunda. Mohon maaf maksud saya Bapak Ibu. Nah, untuk hari Senin sendiri, untuk setiap harinya ya, kita di KBT Lab School itu ada kegiatan Welcome to My Labs. Jadi kegiatan Welcome to My Labs ini anak nanti berbaris per kelas ya, dan juga bernyanyi bersama di lapangan gitu, dan juga mengucapkan ikrar KBT Lab School. Hal ini itu ditujukan agar mood atau suasana hati anak ini tetap senang, tetap ceria gitu, dan anak mampu nantinya untuk mengikuti kegiatan yang ada pada hari itu. Nah, untuk kegiatan pembuka itu ada salam, sapa, murojaah, dan juga persepsi. Nah, setelah di kegiatan pembukaan ada kegiatan makan bersama. Gitu. Jadi setiap hari untuk kegiatan awalnya sama ya, Bapak Ibu, ada Welcome to My Labs, pembukaan serta makan bersama. Nah, untuk di TKA 1 sendiri, kegiatan di hari Senin itu ada Read Aloud dan juga Hindu. Jadi, Read Aloud ini nanti anak biasanya bisa menonton video animasi atau video edukatif yang sesuai dengan tema dan topik yang dipilih gitu. Nah, untuk Read Aloud ini anak ini lebih ke mengenal mengucapkan kata, mengenal huruf gitu yang telah dilihat di dalam video. Nah, untuk anak-anak yang beragama Hindu di hari Senin nantinya akan mengikuti kelas agama Hindu. Setelah ritual ada transisi, nanti setelah transisi kita ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini ada literasi, pretend play. Pretend play ini bisa kita sebutnya bermain pura-pura, juga bermain pasir dan air atau water and sand. Nah, untuk penjabaran prosedur pembelajarannya ini dilampirkan di dalam RPP yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi setiap kegiatan inti itu mempunyai RPP sendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada penutup yaitu review, doa, dan persiapan pulang. Ini masih sama untuk setiap harinya. Yang berbeda adalah di kegiatan inti dan juga ada Read Aloud-nya. Kemudian sarana pembelajaran masih sama ya, ada sumber belajar, asesmen, teknik penilaiannya, kemudian metode pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang digunakan pada hari itu. Untuk hari Selasanya sendiri, A1 itu ada kegiatan intinya numerasi, exercise, dan juga culture atau budaya. Exercise itu adalah olahraga ya, bisa kita sebut olahraga. Untuk hari Rabu itu ada berenang, ya, jadwal berenang, kemudian project, intinya project, dan hari Kamis juga ada Eniki. Kegiatan Eniki ini adalah kegiatan mana anak tuh mencurahkan apa yang dia rasa gitu pada hari itu. Ada di buku khususnya Eniki. Jadi nanti anak menggambar apa yang dia bayangkan, apa yang dia imajinasikan, kemudian anak menjelaskan hasil karyanya kepada guru gitu. Dan guru menuliskan komentar pada hasil karya anak. Dan kegiatan intinya untuk hari Kamis itu ada project. Untuk hari Jumat itu ada kegiatan bermain bebas ya. Setelah bermain bebas ada tahfiz atau read aloud. Nah, untuk tahfiz ini untuk anak-anak dengan agama Islam, dan untuk read aloud ini untuk anak-anak dengan agama Hindu. Dan untuk kegiatan ininya ada project di hari Jumat.
Untuk setelah RPPH, kita akan melakukan namanya ada catatan observasi harian gitu. Dari catatan observasi harian atau penilaian harian nanti akan dibuat desain assessment dan juga refleksi project. Nah, untuk di bulan September kemarin ya ada 12 pertemuan untuk project gitu. Di dalam asesmen dan juga refleksi ini dicantumkan juga ya Bapak Ibu tujuan kegiatan yang masih sama seperti APPH dan juga modul ajar. Kemudian ini adalah tabelnya ya. Yang pertama ada kegiatan main, kemudian internalisasi dari STEAM-nya itu ada apa saja di kegiatan main itu, kemudian analisa konsep pengembangan dari STEAM-nya, dan ini ada eskalasi atau pengembangan dari kegiatan main dan juga ada assessment. Setelahnya ada jurnal main. Jurnal main jadi ini anak yang masuk pada hari itu akan dilihat atau di data telah mengikuti kegiatan main apa saja gitu yang telah diikuti oleh anak. Ini selama 1 bulan kegiatan project itu dicantumkan di dalam asesmen dan refleksi. Nah, selanjutnya adalah ada portofolio. Jadi ini kegiatan portofolio ini dilaksanakan ketika anak mengikuti lengkap gitu. Ada beberapa kegiatan yang bisa dibuat portofolio. Yang ini ada kegiatan membuat rumah hamster dan juga kegiatan membuat kincir hamster gitu. Nah, ini akan bisa dilihat nih project individu dan juga project kolaborasi dari anak gitu. Project individunya sendiri untuk di ATP hamster ada desain rumah hamster, untuk project kolaborasi ada membuat rumah hamster dan membuat kincir hamster. Sini akan dicantumkan juga capaian kegiatannya seperti apa dan interpretasi dari tujuan pembelajarannya itu apa begitu. Dan untuk project ini tidak semua untuk portofolio ini tidak semua anak ada portofolio. Jadi hanya beberapa anak gitu yang memang lengkap mengikuti kegiatan dari project ini. Selanjutnya ini ada aktivitas project. Yang pertama ini ada di beginning, kemudian ini ada di developing, dan juga ini di developing menuju concluding. Ya. Yang terakhir ini adalah kegiatan membuat desain rumah hamster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fajar, menarik sekali ya tadi dengan hamsternya gitu ya. Bu Yuliani sangat tertarik sekali gitu ya. Bagaimana Fajar menyiapkan kegiatan pembelajarannya tadi oke banget. Kemudian ada sumber-sumber materinya ya. Ada video, ada buku, kemudian ada ngambil dari blog, kemudian ada ensiklopedi gitu ya. Fajar bisa bercerita gitu tentang pengalaman Fajar tentang bagaimana sih seharusnya menyiapkan kegiatan pembelajaran dan berbagai macam sumber materi yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang hamster tadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya tentang bagaimana menyiapkan kegiatan pembelajaran juga sumber materinya. Nah, untuk menyiapkan pembelajarannya sendiri, saya itu menyiapkan kegiatannya itu di awal-awal gitu, beberapa hari sebelumnya atau bahkan mungkin seminggu sebelumnya gitu. Jadi kegiatan project itu ketika kita sudah memilih tema, sudah memilih topik, itu saya sudah menyusun gitu kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh anak itu. Kemudian bagaimana pengembangannya dan internalisasi dari metasnya atau STEAM dan literasinya begitu. Nah, untuk sumber medianya, maksud saya sumber materinya. Nah, untuk sumber materinya sendiri itu saya menyiapkan sumber materinya dari berbagai macam sumber gitu. Salah satunya kegiatan untuk ide-ide kegiatan main yang akan dilaksanakan anak itu saya
pilih sumber dari Pinterest ya. Kemudian juga saya lihat-lihat lagi berbagai video ide atau kegiatan main yang ada di YouTube gitu. Kemudian uh, saya mengembangkan lagi, ada satu kegiatan yang sudah dilaksanakan itu dikembangkan lagi, saya buat kegiatannya lagi gitu. Jadi sebagian besar sih saya mencari atau mendapatkan ide main atau sumber materinya dari Pinterest ini, dari YouTube itu, Billy.